pada umumnya ora ngelakoni, tidak menjalankan. Apa mana Pak Esta dagangannya pirang-pirang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, pada Sabtu pagi saya absen. Ini ya kan? Pak Esta. Saya absen ke Bandung terus ke Jakarta. Tiru-tiru Pak Esta. Pak Ahmadi angan ditiru bulanan. Yang saya herankan, Pak Tu, halo. Tadi saya bantu Pak Talib Pak datang, Pak Taib, Pak Talib. Bang Toyib itu Bang Taib. Seminggu sekali tok. Seminggu sekali tok Bali. Kalah Pak. Mau terang di bawah. Bang Toyib. Saya ke Bandung menyaksikan wisuda cucu saya. Cucu saya yang mencapai nilai 3,6 ya, kumlot 3,6. Anaknya anehnya nek wong saikangnya niru-niru. Anehnya itu dia hafal Quran dan sekarang di wisuda. Pak Etan itu enggak ya? Harapannya seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Belum. Ora tahu sekolah ke kono. Ngarang. Ya, dan alhamdulillah Pak Nur sudah kerja di Bandung sana. Alhamdulillah. Kon kerja ning nuaran kan ngimami bayare isa kok nyandak para Pak Nur. Alhamdulillah. Ya. Anaknya demikian. Wis hafal Quran terus di wisuda Telkom nilainya di 3,6. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Saya mendengar di majelis ini Pak Risun dan Ibu baru umroh. Ya Pak Nur. Pak Risun, kamu Pak Nur kan umroh ya, balik. Saya bertanya karena tidak tahu. Kebetulan Ustadz yang doktor, profesor doktor. Ini studi empiris. Ya. Saya pernah bertanya kepada orang-orang yang mereka juga ilmiah sekali tentang pertama ketiban cecak. Yang kedua wedhus kendit. Yang ketiga lintang kemukus. Itu banyak sekali. Yang terakhir Jokowi mengambil tanah dari berbagai daerah dimasukkan di IKN. Oh ya. Itu kan Jokowi. Saya bertanya kepada orang-orang yang itu, dia mengatakan bahwa itu perlu diyakini karena itu adalah ayat-ayat kaumiyah. Dia jawabnya gitu karena dia seorang intelektual yang dia adalah juga orang Jawa berkebatinan, tapi dia seorang Muslim. Jawabnya dia adalah ayat-ayat kaumiyah. Ya. Terus saya bertanya kepada orang-orang yang syariah,
persoalan itu kami sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang syarikat. Dia mengatakan itu adalah TBC. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara TBC dan ayat-ayat kauniyah? Satu. Yang kedua adalah konteks kekinian. Ya. Yang berlaku bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim mengadopsi filsafat Anglo-Saxon, filsafat Anglo-Saxon mengatakan bahwa tidak ada yang abadi kecuali kepentingan, dan dia mengadopsi teori Niccolo Machiavelli, tujuan menghalalkan cara. Orasi kampanye. Profesi saya Grab ya Pak ya. Pernah suatu hari saya dapat penumpang, saya jemput para mahasiswi Unika. Unika kita tahu agamanya Katolik. Nah, mereka KKN di satu hutan, terus kemudian pembahasannya adalah kearifan lokal. Terus kemudian mereka ngobrol yang intinya mereka semua bingung, suruh membuat kesimpulan masyarakat yang sedang mengagukan sebuah mata air atau pohon besar. Di situ saya langsung tergelitik pengen bertanya mereka yang notabene-nya di luar agama kita, bagaimana terus Mbak di dalam Katolik? Ya sebenarnya kayak gitu tuh, kita harus kembali ke Tuhan saja Mas. Masyarakat seperti itu tuh ya menyembah atau meminta hal yang salah. Itu agama Katolik Pak. Namun kurikulum mata kuliah mereka memaksa untuk kearifan lokal, sehingga seperti diperintahkan melestarikan. Yang saya bingungkan itu, di satu sisi para ulama, para pendeta, para agama-agama samawi, agama tauhid itu menggaungkan perintah untuk mentauhidkan Tuhan, mensatukan Tuhan, tapi di sisi yang lain pemerintah membodohkan masyarakat untuk melestarikan dengan kata yang sangat bijaksana, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal ini kalau kebablasan masyarakat seperti melestarikan satu aktivitas yang justru menghinakan Tuhan, menduakan Tuhan. Mohon maaf, ini sikap kita bagaimana? Apakah mendakwahi terus ataukah mengharmonikan antara kearifan lokal dengan agama tauhid? Ya tadi kembali saya cerita, mereka yang Katolik saja merasa bingung, bahkan itu umat Islam kok begitu Mas? Lah itu bukan umat Islam, Islam justru mengajarkan yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiaroh itu menganggap kesialan, apes, pedoman Arab jahiliyah di masa lampau dan seterusnya. Ini yang saya mau tanyakan tuh, sugesti itu apa juga seperti itu Pak? Sugesti kan untuk menuju yakin untuk kebaikan, atau kalau saya minum obat itu bisa sembuh, atau periksa dokter sana itu mujarab nih nganu manjur gitu Pak, gitu sugestinya seperti itu. Apakah hukumnya tuh sama dengan ini Pak, yang tiaroh itu yang saya tanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bambang yang telah menyampaikan materi tentang bulan Safar. Dalam hal ini kalau kami pribadi, karena dulu ngajinya dengan para kiai sepuh ya, di Ustaz Muhammad Al-Hafidh, kemudian Pak Kiai Haji Mansur, Pak Kiai Haji Bakri, Pak Kiai Haji Abu Bakar, itu menyampaikan hal demikian dilakukan. Nah, misalnya itu bid'ah yang hasanah. Itu ya, ini kan saya tuh dulu paling ceriwis takok, kita ndak enten, habisnya ndak enten, buka kita bedi, ini mbok lakoni kena ora kena gitu ya. Tapi nek mbok lakoni wong nambah dongane gitu. Nambah dongane, nambah ati-atine,
tambah dikiri addu'a'u silahul mukmin sebagaimana yang disampaikan Ustaz Bambang tadi. Donga kuwi senjatane wong mukmin. Dan nambah ibadah amal soleh yo apik nek kober dilakoni kecuali nek kepepet ora wektune sempat itu ora mergo ora wajib. Nah ini jadi ini memang pegang teguh saya usahakan iso nglakoni nggih. Walaupun itu misalnya kok hadisnya palsu ora ketemu karena yang dilakoni apa wong sing dilakoni ki ndonga salat yo ndonga ingat zikir kepada Allah ingat kepada Allah nggih. Nah memang ada addu'a usilahul mukmin terus sedaqatul daf'il bala tolak bala ini sedekah apik-apik wae dong bareng-bareng donga oh yo aku pengen sedekah sing do melu salat ya apa to wong donga nyuwun paringi selamat mergo tanggal iki Gusti Allah ana nurunkan bala yang dituju. Ini kalau kita sudah yakin hati-hati sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kok ada kesempatan waktu yang indah dipergunakan lebih memperbanyak doa, nah itu kami merasa baik. Nah monggo soal hukum haram saya tidak membahas masalah haram karena guru saya, ustadz saya, kiai saya yang saya nut sampai sekarang yo tak Fatihai saya pindah itu menilai yaitu alhamdulillah nurut kiai. Dulu saya tuh yo keterima pegawai negeri ning ora entuk karo bojone. Pak Kiai pripun yo nurut bojomu, rezeki Gusti Allah sing nanggung. Kowe pengen apa gadah griya iki, kepengin iso mau haji umroh, iso di kendaraan. Alhamdulillah karena kian manut nggih. Manut karo kiai, manut wong tuwa yo alhamdulillah nggih. Dua kardus itu apa itu, Pak? Diberikan siapa? Pak Tito baru dapat. Yang kedua gini, Pak. Kajian seperti ini memang ya jarang sekali membahas hal-hal yang seperti sofa tiara tadi. Namun begitu masif tentang bagaimana anjuran nyadran, bagaimana anjuran tabur bunga, bagaimana anjuran malam tirakatan 17 Agustus. Ini hal-hal yang seperti ini juga kalau dikaitkan dengan syar'i juga mendekati dengan ini. Namun begitu masif, bahkan yang kita syar'i pun harus mengikutinya karena situasi yang kondisional seperti itu, bahkan menjadi panitianya. Bagaimana itu untuk menyelaraskan yang tadi ya budaya lokal, kearifan lokal, terus akan hilang juga sekarang nanti diganti dengan akhlak agamanya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi masalah sumur, sumur tadi ya apa? Hah? Mata air. Ya. Ada berapa yang menarik dalam kajian pagi ini. Tapi Nabi sudah jelaskan dalam hadis tadi itu ya, bahwa yang namanya tiada tiarah hamah ya. Kalau kita bicara hamah ini berarti kita harus bicara secara kias, Pak, yaitu gimana ya? Artinya kias berarti kita menganalogkan bahwa burung gagak yang dipercaya membawa sial, kematian, cecak, wedus, gembel, wedus pendit apa apa? Wedus pendit, terus Jokowi membawa air di seluruh Indonesia oleh gubernur-gubernur, itu semua adalah kepercayaan yang semu, yang tidak ada dasar dalam tauhid, baik Quran maupun hadis nggak ada itu ya.
Itu jadi kalau kita punya dengan dalil akli dan nakli nggak ada kita seperti itu. Dan kita tinggal mau nggak menjalankan sesuatu itu yang memang nggak ada dasar dalil akli dan nakli nggak ada. Ya, air dibawa ke mana IKN, ya, seluruh gubernur sehingga ditegur kasih peringatan. Ya, ada satu gubernur yang nggak bawa itu. Siapa Pak? DKI Pak Anies. Anies yang nggak bawa. Semua gubernur bawa apa? Air itu ke IKN. Oh semua. Hanya Anies yang nggak mau bawa. Air dan tanah. Air dan tanah. Anies nggak mau. Karena dia keyakinan nggak mau imannya itu luntur, harus bersyahadat kembali. Gitu? Bawa air, bawa tanah, kemudian dibawa ke sana dengan keyakinan bahwa itu adalah ini itu sudah merubah keyakinan. Ada kekuatan lain air dan tanah itu sehingga harus bersyahadat kembali. Maka Anies tidak mau membawa itu. Dia ditegur habis-habisan dan sampai sekarang juga ya jadi kontroversial ya. Ya. Semua betul bawa apa itu? Kampanye Anies. Nanti kampanye. Itu sebelum sebelum masa kampanye itu masalah ibu kota baru itu yang dimaksud Pak Budiman. Ya. Jadi sekali lagi itu dikatakan itu sebagai kearifan lokal juga boleh, budaya juga boleh. Karena sebelum Islam masuk, budaya kita tuh budaya anisme dan dinamisme. Buddha dan Hindu yang mewarnai nenek moyang kita itu gitu. Sehingga ketika terjadi polemik antara Sunan Ampel dan Sunan Kalijogo itu ya wajar. Sunan Ampel melarang Sunan Kalijogo yang masih muda, masih junior, jangan memasukkan syariat dalam botol itu, ya. Karena botolnya akan jadi bercampur antara hak dan batil. Tapi sekarang ini kan susah merubah itu semuanya. Apa yang dikatakan Sunan Ampel betul kan? Opo-opo tahlil. Tahlil itu kalimat suci, nggak salah. Cuma aplikasinya yang harus diseleksi, itu kata Sunan Ampel. Tapi Sunan Kalijogo mengislamkan itu nggak mudah. Nah, kan sama-sama sulit. Kelompok ini berdoa atas nama Sang Hyang Widi, ya. Sekarang diganti bukan Sang Hyang Widi, Allah Taala itu. Gimana kita mau? Ini kan kontroversial, sehingga masyarakat terpecah belah antara yang suka tadi itu dan yang tidak suka seperti Sunan Ampel. Allahu a'lam bishawab, ya. Lana amalna barakum ama hukum, udah gitu aja. Baca gitu kan. Budaya itu susah. Saya pernah diajak teman ke Sendang Jumprit. Ada yang tahu Sendang Jumprit? Sendang Jumprit ada yang tahu? Temanggung itu dianggap air suci Pak itu. Jadi kalau orang mau peringatan hari Waisak itu mesti ngambil di antaranya Sendang Jumprit itu diambil itu. Ya saya di sana terus disuruh mandi macam, loh aku ya satu banyak adem kayak es nggak mau saya begitu. Karena ini mujarab untuk apa-apa, enggak mau. Yang asal malah teman saya sendiri. Sekarang juga udah profesor, Pak Tuliman. Jadi jangan menganggap bahwa orang guru besar, profesor itu kalau sudah menyandang guru besar itu terus didoyo macam-macam ya. Itu teman saya juga sampai sekarang masih percaya dengan Jumprit, padahal udah profesor. Ya, teman saya sendiri pengurus masjid ini, takmir masjid ini, ya, Pak Seroji, ya, hobinya kan Sendang Jumprit, itu kan, artinya bahwa sesuatu yang kita percaya itu memang Islam dasarnya Quran dan hadis. Tarotu fikum amrani Bamtajur ila bihwa kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Kalau nggak ada di situ, ya kita coba nyari istihad dengan isma dan juga kiasakannya. Kalau enggak ya sudah kita lupakan. Ya tadi yang Mas Satur tadi itu ya, kearifan lokal itu kita harus pandai memilah.
Jadi kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang syirik, ya kita harus hindari. Saya sering diajak ke Sendang, Sunjoyo, suruh kungkum, Mbah Yai. Mbah Yai kenapa Mbah Yai kok? Niki airnya suci, ini macam-macam ya. Aku kan mau ya bukan. Betul lah. Kalau betul purun, gitu kan? Itu syirik lah. Kalau ada kekuatan di air itu berarti syirik itu. Nggak mau saya. Terjadi itu Mbah Yai rumahnya itu babatan masuk. Ya, itu hal-hal itu. Jadi kita harus pandai-pandai dengan akal kita, hafal takkilun, dengan akal kita harus bisa memilah mana yang syariat, mana yang bukan syariat. Jadi tadi Pak Tukang banyak sekali itu pertanyaannya ya. Ayat kauniyah itu kan kita paham, ayat kauniyah itu kan ayat yang Allahu la yukhas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa al-'arsy. Allah ciptakan bumi dan langit ini ya dalam 6 masa fi sittati ayyam. Kemudian Allah bersemayam di arsy Allah gitu. Semua itu ayat kauniyah. Kita paham nggak bahwa langit ini cipta Allah, isinya cipta Allah. Itulah ayat kauniyah. Tapi kalau dihubungkan dengan apa? TBC tahayul apa bene Pak Wali? TBC bid'ah kurafat ya, pakai C ya, kurafat. Saya pernah ceramah di sini juga TBC itu ya. Makalahnya ada di tahun 2001 itu ya. Ya kalau TBC ini dihubungkan dengan kayak ayat-ayat kauniyah nggak nyambung Pak. TBC nggak nyambung ya. Termasuk tadi filosofi dari Mas Syafari tadi itu hanya terjadi, tidak ada musuh abadi, tapi yang ada adalah kepentingan adalah politik ya. Coba sekarang kita peristiwa sekarang nih, mungkin Pak Hifta termasuk yang bersedih. Tadi Pak Yatima juga bingung gimana nih, Anies bimbang dan ragu kemarin dengan Demokrat, begitu masalahnya dalam sekejap hilang. 1,5 tahun membina hubungan baik silaturahim, sholat bersama-sama macam-macam ya, dengan Demokrat, dengan tim itu 3 partai, sekarang cerai. Itulah partai Mas Syafari. Yang ada adalah ya, kepentingannya abadi, politik itu. Mungkin siapa tahu hari ini jam 2 ada undangan deklarasi capresnya Anies, wapresnya Muhaimin di Surabaya, di mana-mana nih ada undangan. Saya juga ada undangan ini. Salah pilih ini aku. Ini kawan-kawan aja, kawan-kawan ngabarkan kepada saya. Nanti jam 2 deklarasi. Besok pagi bisa saya berdeklarasi bubar juga bisa saja. Allah besar karena politik itu sangat gimana Pak? Dinamis. Ya. Oh katakan esok sore tempe. Ya. Jadi filosofi itu ya. Jadi terakhir Pak, jadi gimana? Kalau kita sudah bicara siasah, ya kita seperti kemarin saya katakan khilafah tadi itu, ya. Apakah siasah khilafah itu cocok di Indonesia ini? Yang kita sudah menjadi warisan Belanda dan macam-macam, ini bagi kita mungkin cocok siasah khilafah tadi. Tapi orang lain akan memusuhi kita, akan ngejak perang bahwa itu nggak cocok, karena sudah terjadi ontar-ontar ketika kita dijajah Belanda 3,5 abad ini, negara kita sudah pudar ya, sudah pudar. Itu repot untuk disatukan kembali. Ya, artinya menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi minum obat itu ya harus yakin Bu. Apakah obat itu termasuk bid'ah? Bukan, maksudnya Keyakinan. Nah, ini ada 2 pendapat. Kalau obat itu dari dokter pasti orang semua yakin, betul nggak? Dijual di apotek oleh Pak Efta. Tapi kalau obat sama Pak Yai, ini Bismillah. Ini obat bukan? Bisa obat ini. Yang percaya sugesti sembuh.
Betul nggak? Ya, Pak. Doa ini baik, ya. Ada situ musim. Kalau doanya bagus, nenek, ya Tuhan sang yang widi, air putih ini mujarab untuk si fulan. Ini sudah kufur. Ya Allah, semoga dengan wasilah air ini membuat hati si fulan mantap untuk sembuh. Itu bisa jadi ini sah, tidak apa-apa. Karena tidak meninggalkan Allah, ya. Itu kiai, ya. Kiai Thayyib dari Medan. Oke, yang terakhir ya, peristiwa nyadran, peristiwa tabur bunga, ya. Kita itu kan negara budaya, ya, negara budaya. Jadi semua negara itu punya budaya. Budaya itu ada 3, nilai, karsa, dan rasa. Nah, 3 ini kira-kira kita mana? Kalau nilai-nilai yang terbangun dari budaya ini tidak sesuai dengan syariat, ya kita tinggalkan. Itu budaya. Rasa juga gitu. Rasanya kok rapas karo agamaku, ya tinggalkan. Karsa, kita berbuat. Kalau ternyata ini nggak bagus karsanya, ya jangan dijadikan satu pedoman. Katakanlah misalnya tabur bunga, itu boleh, tidak apa-apa. Nabi nyatakan tabur bunga kepada makam kita, tabur bunga, itu tidak apa-apa. Nabi boleh itu, ya. Kirim doa di situ boleh, ya. Tapi nyadran ini yang nggak pas. Nyadran itu asal kata sudro. Sudro itu artinya lapisan rakyat paling bawah kaum Hindu. Sudro, ya. Orang sudro berarti orang yang percaya dengan percayaan Hindu. Nah, kalau Islam masih nyadran itu adalah Hindu, warisan Hindu, ya. Nah, sekarang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga wadahnya nyadran, tapi doanya tauhid Islam. Kita doakan arwah ini untuk diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, ya. Wajah muslimat dan serupa. Ini mungkin jadi sah syariatnya. Tapi lagi Sunan Ampel nggak setuju. Nah, maka kita sekarang lana monha walakum tersakilih pilih mana itu. Pak Ahmad pilih mana, Pak Yai pilih mana, Ibu pilih mana. Silakan, itu kehendak masing-masing, ya. Hati kita, kembali pada hati kita masing-masing. Ibadah kita itu, ya. Jadi mau nyadran, saya di kantor ada cuti nyadran, Pak. Cuti nyadran, rombongan ini di Pemda juga gitu, ada rombongan nyadran, ya. Pak, gimana Pak? Rombongan nyadran. Pernah nggak gunakan cuti nyadran? Pernah toh? Tapi kita nyadrankan ziarah. Ya kita gunakan istilah nyadran, ziarah pada leluhur kita, tilak kubur, membersihkan makam itu dari rumput-rumput liar, tabur bunga, mendoakan, itu nyadran. Tapi istilah nyadran itu istilah Hindu, gitu kan? Wadahnya Hindu, isinya Muslim, tauhid. Gimana itu? Ya, itu udah warisan leluhur kita antara Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Wa aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.